Pemberontakan G30 PKI atau Gerakan 30 September PKI yang dalam istilah Jenderal Soeharto disebut sebagai Gestok, Gerakan 1 Oktober, merupakan salah satu babak paling dramatis dan kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar upaya perebutan kekuasaan, melainkan sebuah peristiwa politik yang dirancang dengan strategi matang, berujung pada pembunuhan para perwira tinggi TNI dan menciptakan gejolak politik yang mengguncang berbagai lapisan masyarakat. Akibatnya, Soekarno yang saat itu menjabat sebagai presiden, terpaksa lengser dari kekuasaannya dan menjadi korban dari proses desoekarnoisasi yang sistematis. Indonesia saat itu berada di tengah ketegangan ideologi global antara kapitalisme dan komunisme. Dengan kebijakan luar negerinya yang dikenal sebagai politik bebas aktif, Soekarno mencoba menjaga keseimbangan. Namun, kebijakan ini tidak disukai oleh kekuatan besar dunia. Peristiwa G30S terjadi dalam konteks situasi politik global yang syarat dengan ketegangan ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia pada masa itu menjadi arena pertarungan ideologi antara kapitalisme dan komunisme, dengan Soekarno sebagai pemimpin yang berusaha memainkan keseimbangan politik dalam kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai politik bebas aktif. Namun, kebijakan ini tidak disukai oleh kekuatan-kekuatan besar dunia yang menginginkan Indonesia berpihak secara lebih tegas. Dengan latar belakang inilah, peristiwa G30S PKI meletus, dan sejak itu berbagai spekulasi serta teori konspirasi berkembang mengenai dalang di baliknya. Apa sebenarnya yang terjadi pada malam 30 September 1965? Apakah ini murni ulah PKI? Ataukah ada campur tangan kekuatan asing? Sejarah ditulis oleh para pemenang, sebagaimana dikatakan Dan Brown dalam novel Da Vinci Code. History is always written by the winners. Dalam konteks ini, peristiwa Gestok 1965 telah menjadi satu narasi kelam yang pengungkapannya kerap terdistorsi oleh kepentingan politik. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hanya mengenal satu versi sejarah, yaitu versi resmi Orde Baru yang mengukuhkan narasi bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah dalang tunggal di balik pemberontakan. Narasi ini diperkuat melalui buku-buku pelajaran sejarah, media massa, dan film pengkhianatan G30S PKI yang mulai ditayangkan sejak tahun 1984. Dengan propaganda sistematis yang terus diproduksi oleh negara, narasi ini berhasil membentuk pola pikir masyarakat selama puluhan tahun, menciptakan ketakutan mendalam terhadap segala sesuatu yang berbau komunis. Namun, apakah benar hanya ada satu versi sejarah? Mengapa setiap upaya menggali fakta baru seringkali dihadang dengan stigma negatif? Jika kita menggali lebih dalam, di luar narasi tunggal yang diwariskan Orde Baru, kita akan menemukan perspektif berbeda dari Presiden Soekarno sendiri. Bung Karno menyebut peristiwa ini sebagai Gestok karena pembunuhan para jenderal TNI terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965. Dalam pidatonya yang terkenal, pelengkap Nawaksara yang dikirimkan kepada pimpinan MPRS RI pada 10 Januari 1967, Soekarno menyebut peristiwa ini sebagai complete overrumpling, penyerbuan yang lengkap dan sempurna terhadap dirinya. Ini menunjukkan bahwa ia melihat peristiwa tersebut bukan sekadar pemberontakan internal, melainkan sebagai bagian dari skema besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan eksternal dan internal yang ingin menggulingkan kekuasaannya. Soekarno mencurigai adanya campur tangan asing, nekolim, yang memanfaatkan situasi dalam negeri untuk melemahkan pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan konteks Perang Dingin, di mana Indonesia, sebagai negara non-blok dengan pengaruh komunisme yang kuat, menjadi sasaran intervensi Barat. Menurut Soekarno, pemberontakan G30S terjadi akibat pertemuan 3 faktor utama. 1. Kebelingeran pimpinan PKI yang dianggap mengambil langkah keliru dalam strategi politiknya. Namun, ia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PKI adalah satu-satunya dalang. Ini menunjukkan bahwa Soekarno mencoba untuk tidak sepenuhnya menyalahkan PKI, melainkan melihat kesalahan strategis yang dilakukan oleh pimpinan partai tersebut. 2. Subversi nekolim, neokolonialisme dan imperialisme, yang dituding memiliki andil dalam mengguncang stabilitas politik Indonesia. Ini sejalan dengan pandangannya yang anti-imperialis dan keyakinannya bahwa Indonesia menjadi target intervensi asing. 3. Keterlibatan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang berperan dalam memperkeruh situasi demi kepentingan pribadi dan kelompok.
Ini bisa merujuk pada kelompok militer atau politisi tertentu yang memiliki agenda sendiri. Atas dasar penyelidikannya, Soekarno mengutuk peristiwa ini dan menegaskan bahwa mereka yang bersalah harus dihukum. Untuk itu, ia membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub guna mengadili para pelaku. Namun, upayanya untuk menghadirkan keadilan justru dihadang oleh manuver politik yang mengarah pada pentempotan dirinya dari tampuk kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno berusaha untuk menegakkan keadilan, tetapi kekuatan politik yang lebih besar, terutama dari kalangan militer yang dipimpin oleh Soeharto, menghalangi upayanya. Soekarno sendiri tidak pernah diadili secara hukum, tetapi ia dijadikan kambing hitam dalam narasi Orde Baru. Sejak awal, Soekarno menyadari adanya manuver politik yang mengancam stabilitas pemerintahannya. Ia berulang kali mengingatkan bahwa Indonesia sedang menjadi sasaran intervensi asing yang ingin merusak revolusi yang sedang berjalan. Namun, peringatan ini tak cukup untuk membendung gelombang persekongkolan yang akhirnya menyeretnya dalam tuduhan tak berdasar. Dengan kepiawaian propaganda, opini publik digiring untuk meyakini bahwa Soekarno adalah bagian dari konspirasi G30S. Ini adalah bagian dari upaya untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto dan menghapus pengaruh Soekarno dari panggung politik Indonesia. MPRS kemudian menuntut Soekarno bertanggung jawab penuh atas peristiwa Gestok. Namun, dalam suratnya, Soekarno mempertanyakan standar keadilan yang diterapkan. Ia membandingkan kejadian ini dengan berbagai upaya pembunuhan terhadap dirinya, seperti peristiwa penggranatan di Cikini, serangan udara oleh Daniel Maucar, serta upaya penembakan di Stanford dan Cisalak. Mengapa ia harus bertanggung jawab atas G30S, sementara para pelaku yang pernah mencoba membunuhnya tidak pernah diadili? Ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang sistematis dalam proses politik yang terjadi. Akhirnya, teori Soekarno tentang penyerbuan yang lengkap dan sempurna terhadap dirinya menjadi kenyataan. MPRS yang telah didominasi oleh kubu anti-Soekarno mengeluarkan TEP-MRS nomor 33 1967 yang mencabut kekuasaannya sebagai presiden. Tragisnya, dalam konsideran keputusan tersebut, Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib yang saat itu dijabat oleh Jenderal Soeharto menuduh Soekarno terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Namun, hingga akhir hayatnya pada 21 Juni 1970, Soekarno tidak pernah diadili atas tuduhan tersebut. Tak ada proses hukum yang membuktikan keterlibatannya secara sah, tetapi stigma yang melekat padanya tetap membebani dirinya dan keluarganya. Versi resmi Orde Baru berhasil mengakar di benak masyarakat melalui pendidikan formal dan propaganda yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Generasi yang lahir setelah tahun 1965 menerima narasi ini sebagai satu-satunya kebenaran tanpa memiliki kesempatan untuk mengkaji ulang atau mempertanyakan keabsahannya. Bahkan setiap upaya untuk menggali fakta-fakta baru kerap dihadang dengan stigma negatif, seperti dianggap sebagai simpatisan PKI atau bahkan pengkhianat bangsa. Tak jarang, individu atau kelompok yang mencoba meluruskan fakta sejarah harus menghadapi konsekuensi berat, termasuk pengasingan, diskriminasi, bahkan kriminalisasi. Selain itu, banyak arsip dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan peristiwa ini tetap tertutup bagi publik, sehingga upaya pencarian kebenaran semakin terhambat. Namun, pada tahun 1998, rezim Orde Baru yang selama lebih dari 3 dekade menjadi pemenang narasi G30 SPKI, akhirnya tumbang melalui gerakan reformasi. Soeharto, tokoh utama di balik versi resmi peristiwa 1965, bahkan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh TEP-MPR nomor 11 MPR 1998. Dengan runtuhnya Orde Baru, mulai muncul upaya untuk mengungkap fakta-fakta baru terkait peristiwa 1965. Sejumlah sejarawan, akademisi dan aktivis HAM berusaha membuka kembali diskusi yang selama ini ditabukan. Meskipun demikian, upaya ini masih menghadapi tantangan besar, karena warisan Orde Baru dalam membentuk opini publik tetap kuat melekat dalam struktur sosial dan politik Indonesia. Kini, ketika tirani kekuasaan telah runtuh, muncul pertanyaan mendasar. Masihkah kita harus menerima propaganda sejarah dari rezim yang telah terbukti korup dan tak lagi relevan? Ataukah sudah saatnya bagi bangsa ini untuk berani menggali kebenaran sejarah dengan objektivitas, tanpa dibayangi oleh kepentingan politik masa lalu? Sejarah seharusnya menjadi cermin bagi bangsa untuk belajar dan melangkah ke depan dengan kesadaran yang lebih utuh, bukan sekadar alat legitimasi bagi kekuasaan yang telah berlalu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi masa lalunya dengan jujur, bukan yang terus-menerus mengubur kebenaran di balik propaganda.
Kini, saat informasi semakin terbuka, muncul pertanyaan besar yang harus kita jawab. Apakah Soekarno benar-benar terlibat dalam konspirasi G30S? Ataukah ia menjadi korban dari pertarungan kekuasaan yang lebih besar? Bagaimana peran kekuatan asing dalam peristiwa 1965? Apakah intervensi Nekolim benar-benar terjadi? Atau ini hanya narasi yang dibangun Soekarno untuk membela diri? Mengapa proses hukum terhadap Soekarno tidak pernah dilakukan? Apakah ini menunjukkan bahwa tuduhan terhadapnya tidak memiliki dasar yang kuat? Pertanyaan terbesar adalah, mampukah kita membuka lembaran sejarah dengan lebih jujur dan adil? Ataukah kita masih akan terus terbelenggu oleh warisan narasi politik yang dikondisikan oleh kepentingan masa lalu? Sejarah harus dipahami sebagai proses yang dinamis, di mana berbagai perspektif dan fakta perlu dipertimbangkan. Hanya dengan cara ini, kita dapat memahami peristiwa tahun 1965 secara lebih utuh dan memberikan keadilan bagi semua pihak, termasuk Soekarno. Sebagai seorang proklamator dan pemimpin revolusi, Soekarno harus mengakhiri hidupnya dalam keterasingan dan tuduhan yang keji. Ia dikucilkan dalam pengawasan ketat, kesehatan fisiknya memburuk, dan aksesnya terhadap dunia luar dibatasi. Ini adalah ironi besar bagi seorang proklamator yang telah berjasa besar dalam mendirikan bangsa Indonesia. Rezim Orde Baru tidak hanya menghapus Soekarno dari kekuasaan, tetapi juga berusaha menghapus segala pencapaiannya dari sejarah nasional. Narasi yang dibangun Orde Baru menggambarkan Soekarno sebagai bagian dari konspirasi, tanpa memberikan kesempatan baginya untuk membela diri secara adil. Soekarno, sebagai seorang proklamator dan pemimpin revolusi, menjadi korban dari konspirasi politik yang melibatkan kekuatan internal dan eksternal. Narasi yang dibangun Orde Baru telah menempatkannya sebagai bagian dari konspirasi G30S, tanpa memberikan kesempatan baginya untuk membela diri secara adil. Kini, dengan keterbukaan informasi, sudah saatnya kita mempertanyakan kembali narasi sejarah yang selama ini diwariskan dan mencari kebenaran yang lebih objektif. Sejarah bukan milik para pemenang, melainkan milik seluruh bangsa yang berhak mengetahui fakta sesungguhnya. Sejarah seharusnya menjadi cermin bagi bangsa untuk belajar dan melangkah ke depan. Kini, pertanyaannya adalah, mampukah kita membuka lembaran sejarah dengan lebih jujur dan adil? Ataukah kita masih akan terus terbelenggu oleh narasi politik masa lalu? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.